Selama puluhan tahun, buah pala telah menjadi salah satu komoditi industri rumahan di Desa Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan setiap bulan puluhan ton buah pala diolah menjadi manisan pala basah dan manisan pala kering oleh warga setempat. Dan berikut rangkuman keseruan Rian Fernando membuat manisan buah pala yang kami hadirkan dalam segmen Sehari Menjadi. Bagi yang suka ngambil manisan buah, rasa-rasanya sudah tidak asing ya melihat buah pala beraneka warna dengan balutan gula pasir. Pala merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari Maluku dan Papua. Seiring perkembangannya, buah pala tumbuh di penjuru tanah air. Buah pala tersohor sebagai salah satu rempah yang punya nilai ekonomis tinggi dan semua bagian tanamannya dapat dimanfaatkan. Ya karena emang enak pala ya, suka semuanya. Kalau bulan puasa, pesanan naik sampai lebaran lah. Habis lebaran juga masih banyak gitu. Menjelang bulan Ramadan hingga lebaran, pembuat manisan buah pala mulai kebanjiran pesanan. Salah satu sentra produksi manisan pala yang telah eksis selama puluhan tahun berada di Desa Dramaga, Kabupaten Bogor. Ada belasan usaha pembuat manisan di tempat ini. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Kali ini kita akan bikin cemilan. Ini adalah manisan pala dan ini adalah buah pala yang tengah dalam proses awal banget dia perendaman. Kenapa? Kalau nggak direndam dulu keras ya. Kesabaran menjadi kunci untuk membuat manisan buah pala, sebab butuh waktu berhari-hari untuk mendapatkan sepotong manisan buah pala. Proses awalnya saja membutuhkan waktu setidaknya 2 hari. Nah ini yang masih benar-benar baru mulai akan direndam. Dikupas bisa, cuman tuh dia dalamnya tuh masih keras. Nggak akan bisa dibentuk bunga, nggak akan lentur. Jadi harus direndam ya butuh waktu beberapa hari. Air garam memiliki sifat osmosis yang dapat menarik air dari dalam buah pala. Hal ini menyebabkan buah pala jadi lebih lunak. Selain itu, garam juga dapat membantu memecah selulosa dalam buah pala yang merupakan zat pembuat buah pala keras. Tapi jangan terlalu banyak ya menabur garamnya, nanti buah palanya malah jadi pahit. Ingin getahnya, hilangin busa, terus direndam biar kelihatan agak bersih aja gitu. Biar kelihatan agak bersih ya. Oh. Ciri-ciri buah pala yang sudah bisa diolah jadi manisan adalah terasa empuk ketika ditekan menggunakan tangan. Ini nanti akan dikirim untuk dikerjakan oleh ibu-ibu untuk dibikin kembangan ya. Kembangan, tapi ya tiap rumah ada yang pekerjanya banyak, bisa dikirim sekarung penuh, ada yang dikit-dikit karena bikin cuma 2-3 orang tergantung kebutuhannya masing-masing. Tapi diamin dulu deh, biar sampai agak kering baru dikirim. Sejak tahun 70-an, Desa Dramaga memang telah kondang dengan sebutan Kampung Buah Pala. Bukan karena banyaknya pohon buah pala, namun karena ada ratusan warga yang menggantungkan hidup dari usaha membuat manisan buah pala. Buah pala memiliki bentuk unik yaitu lonjong dengan bagian bawah yang mengembang seperti kelopak bunga. Bentuk ini memudahkan untuk dipotong jadi irisan tipis dan dibentuk menjadi kembang. Bentuk kembang ini juga menyerupai bunga pala yang asli sehingga menambah nilai estetika. Kenapa saya juga harus pakai hand glove seperti ini? Selain karena untuk kebersihan dan kalau airnya sampai masuk ke tangan itu tuh, waduh, gatal kata ibunya. Selain itu, bentuk kembang akan memudahkan buah pala untuk dikeringkan saat diolah menjadi manisan pala kering. Tapi kalau yang mau dibuat manisan pala basah, wah ini cukup dibelah 2 saja. Setelah itu taburi buah pala dengan gula dan aduk rata. Bos, aduh. Ya Allah, ya Allah. Enggak, jangan panik ya. Oh, jangan panik. Tenang. Kalem bae. Nih, tawonnya tawon Vespa, Pak. Kecokot kelar juga kita kan, demam juga. Aduh. Udah mana dia udah siap menyungut tuh, gitu kan. Tawon Vespa memiliki penciuman yang tajam dan tertarik pada aroma yang manis dan harum. Wah, saya ngeri nih kalau disengat. Wah.
Selain itu, manisan buah pala mengandung kadar gula tinggi sehingga tawon Vespa hinggap untuk menyantap kandungan gula tersebut. Mas Andri, ini ada yang pernah kena antup gak? Kena tawar. Sama tawon Vespa? Sering. Yo, sering. Yo. Terus gimana tuh? Ada yang pingsan, ada yang biasa aja. Ada yang pingsan, ada yang biasa aja. Kayaknya saya masuk kategori yang pingsan deh. Aroma menyengat begitu menyeruak ketika proses produksi manisan buah pala. Setelah 1 kali pengaplikasian gula, manisan pala basah langsung direndam di dalam tempat penampungan. Rendam dengan air gula selama beberapa hari. Air gula yang mulai menyusut menjadi penanda manisan pala sudah dapat dikemas dan dijual. Dia didiemin 2 hari, Pak? Iya. Dia airnya nyusut sendiri atau gimana? Nyerap. Airnya nyerap ya? Iya, jadi kental, jadi lengket. Kira-kira seperti apa rasa manisan pala basah? Ada sedikit kayak kita ngunyah jahe. Lanjut untuk membuat manisan buah pala kering. Buah pala yang telah diberi gula didiamkan selama semalaman. Selanjutnya diberi pewarna makanan sesuai dengan pesanan. Pak, kalau misalkan kita kasih pewarna, tapi dia masih belum lengket banget, gulanya itu gimana, Pak? Nggak bakalan tutup, nggak bakalan apa? Nggak bakalan meresap. Nggak bakal meresap warnanya ya? Dan ternyata di lokasi pewarnaan manisan buah pala, jumlah tawon Vespa jauh lebih banyak. Pak, tapi pernah kantup tawon, Pak? Bapak di sini? Pernah. Terus yang paling parah sampai gimana tuh, Pak? Ini bengkak. Bengkak? Iya. Bekasnya masih ada, coba lihat, Pak. Masih ada hitam. Oh iya. Ah, ini bekas tawon. Iya. Biasanya buah pala identik dengan 3 warna. Merah muda, hijau, dan warna alami atau putih pucat. Setelah diberi pewarna secukupnya, buah pala akan kembali ditaburi gula pasir. Ingat, harus sampai ke sela-sela buah pala ya gulanya. Kalau lagi bikin manisan pala, kata ibunya harus berani gula ya Bu ya. Kalau nggak berani gula, dia cuma akan ada rasa pahitnya aja. Dalam sekali produksi, setidaknya tempat ini menghabiskan 50 kg gula pasir. Selain akan memberikan rasa manis, gula juga bertindak sebagai pengawet alami yang dapat membantu mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri pada manisan pala. Ini dijemur, setelah nanti dia mulai agak mengering. Ya namanya lagi musim penghujan ya, dia akan masuk ke ovennya. Lanjut. Sesuai namanya, manisan pala kering harus dijual dengan kadar air 20-30% saja. Dan manisan pala dengan kandungan air yang lebih rendah akan lebih tahan lama serta tidak mudah basi. Ini baru beberapa jam dan langsung harus masuk ke oven karena mendung. Karena kalau misalkan dia nggak langsung buru-buru kena panas, nanti gulanya meleleh lagi, ya ngulang lagi, ngegula lagi, lagi. Tinggal di kota hujan membuat warga juga secara turun-temurun menggunakan bantuan oven untuk mengeringkan manisan buah pala. Ini nggak 1 jam, 2 jam, tapi 24 jam alias seharian. Dan benar kan dugaan kami, hujan turun dengan lebatnya. Beberapa tempat produksi ada yang masih outdoor banget. Jadi ya harus di begini-beginilah. Dikasih terpal istilahnya biar nggak basah. Karena walaupun hujan tetap harus produksi. Sehari berselang, buah pala yang sudah di oven selama semalam suntuk kami keluarkan. Kalau di bagian bawahnya, nah ini masih lengket tuh. Nah, susah kan tariknya karena masih lengket. Ini masih basah tuh. Jadi ntar dia akan dibalik dan akan dimatangkan kembali selama sehari semalam. Gini Bang? Ya. 3, 2, 1, yuk. Dengan cekatan kami balikan rak-rak bambu satu persatu untuk memastikan manisan pala kering secara menyeluruh. Jangan lupa taburkan kembali gula pasir secara merata. Ketika manisan pala di oven, gula pada permukaan akan mengalami karamelisasi.
Proses ini akan menghasilkan tekstur lebih renyah dan rasa lebih manis. Setelah selesai, manisan buah pala basah maupun kering akan dikemas dan dijajakan di sentra-sentra oleh-oleh Kota Bogor. Aduh, saya mau cip-cip dulu. Kalau pala yang basah itu memiliki rasa yang lebih getir, terus ada juga kayak pedas-pedas kalau kita lagi makan jahe ya. Kalau yang versi kering, ini pahitnya ada tapi itu kayak dikit banget, slightly, tipis banget. Dia lebih cenderung ke rasa manisnya. Tapi ketika ditelan, aftertaste-nya dua-duanya sama, memiliki rasa khas dari buah pala. Manisan pala kering dan basah ternyata memiliki tekstur dan rasa yang cukup berbeda. Kalau saya pribadi, sukanya sih versi yang pala basah ya, karena dia masih ada rasa pahit dan sedikit pedas kayak kita lagi mengkonsumsi jahe. Cuman kalau yang nggak gitu sukain rasa pedas khas pala ataupun pengen tekstur yang lebih empuk, bisa mengkonsumsi pala yang versi kering. Satu UMKM pembuat manisan pala di Desa Dramaga mampu mengolah 50-100 kg buah pala dalam sekali proses produksi. Jumlah ini bahkan bisa melonjak hingga 2 kali lipat menjelang Ramadan dan Lebaran. Kendalanya di buah palanya sih. Buah palanya kan kalau lagi banyak, kalau lagi sedikit, kalau lagi musim hujan gini kan nggak ada yang kirim ya. Karena yang manjat pohonnya itu musim hujan itu jarang yang kirim pala. Buah pala basah per kilogram saat ini dijual Rp35.000, sedangkan yang kering dipasarkan dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Jika ingin menyimpan manisan pala basah, simpan di kulkas karena daya tahan hanya 2 pekan suhu ruangan. Sementara manisan pala kering dapat bertahan jauh lebih lama, yaitu sekitar 3 bulan di dalam suhu ruangan. Saya Fernando, Dwi Agung Yuljiarto, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.